Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkece, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Martial Universe episode 4 ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sob. Dan jangan lupa tinggalkan like serta komen demi berkembangnya channel ini. Oke lah, gak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada part sebelumnya, Lindong bertemu dengan ayah Jiang Yin dan diajak keluar dari dalam hutan kabut. Tapi dalam perjalanan mereka diserang oleh buaya penguasa hutan dan Lindong pun berhasil mengatasinya. Sesampainya di dojo, seorang anak bernama Luosan dari dojo Lang Darah memberikan surat tantangan pertarungan sampai mati. Dia juga akan memukul Yin dan pada akhirnya dihajar oleh Lindong. Pada saat tengah malam, Jiangsu menyelinap ke kamar Lindong demi meminta bantuan agar Lindong menggantikan ayahnya dalam pertarungan melawan ketua dojo Lang Darah. Jiangsu pun akan menyerahkan tubuhnya sebagai imbalan untuk Lindong. Tapi Lindong tidak mau kentu dengan Jiangsu. Karena Lindong telah menganggap Jiang Lei sebagai teman, maka Lindong akan membantunya tanpa imbalan apapun. Jiang姑娘， Saat ini Luosan terbaring di tempat tidurnya dengan luka di seluruh tubuh karena dihajar oleh Lindong siang tadi. Luosan pun kemudian mengadu pada ayahnya yang bernama Luo Jiu bahwa dia seperti ini karena dihajar oleh seorang dari dojo Lang. Dia meminta sang ayah untuk membalaskan perbuatan bocah yang telah menghajarnya itu. Luo Jiu pun berjanji setelah dia membunuh ketua dojo Lang, dia akan membunuh juga seseorang yang telah membuat Luosan terluka. Pagi harinya Lindong, Jiang Lei, dan juga orang-orangnya pergi ke dojo Lang Darah untuk melakukan pertarungan. Luosan pun langsung memberitahu pada ayahnya bahwa Lindong yang telah menghajar dirinya. Luo Jiu kemudian bergegas naik ke arena dan menantang Jiang Lei. Semua anak buah dari Luo Jiu yakin bahwa ketua mereka akan menang telak dalam pertarungan ini. Jiang Lei pun akan maju ke dalam arena, tapi dia ditahan oleh Lindong karena saat ini Lindong yang akan menggantikan dirinya. Jiang Lei pun tidak mau merepotkan Lindong karena ini adalah urusan antar ketua dojo. Lindong pun kemudian menasihati Jiang Lei bahwa dia juga harus memikirkan nasib anak-anak dan juga dojonya. Jika dia sampai meninggal, maka semuanya akan menjadi kacau. Di arena pertarungan, Luo Jiu terus mengejek Jiang Lei sebagai pengecut. Hal ini membuat Lindong panas dan pada akhirnya dia melompat ke dalam arena. Sesampainya di arena, Lindong pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah murid baru dari dojo Lang yang akan menggantikan ketua dojo dalam pertarungan ini. Semua orang dari dojo Lang Darah menganggap dojo Lang telah meremehkan mereka dan Lindong dianggap cari mati. Luo Jiu pun tertawa dan berkata bahwa sekarang nasib dojo Lang hanya bergantung di tangan bocah Lindong ini saja karena ketua dojo Lang tidak mempunyai nyali. Lindong pun kemudian menganggap bahwa ketua dojo Lang tidak pantas turun tangan sendiri. Muridnya saja sudah cukup untuk berurusan dengan ketua dojo Lang Darah Luo Jiu. Luosan pun kemudian berteriak, "Patahkan saja tangan Lindong." Dan Lindong dengan santai menjawabnya, "Aku yang akan mematahkan tanganmu." Selain itu, Lindong juga akan memberikan efek jera untuk Luosan agar tidak songong melalui kekalahan ayahnya. Luo Jiu yang diremehkan pun menjadi emosi dan memulai pertarungan.
Luo Jiu saat ini melompat ke udara dan melempar palu pada Lindong, tapi hal itu ditahan dengan kekuatan mental milik Lindong. Luo Jiu menganggap Lindong memiliki nyali karena ternyata dia adalah seorang pengendali kekuatan mental. Luo Jiu pun mengeluarkan palu langit dan bumi yang merupakan senjata roh tingkat rendah. Dan senjata itu pun kali ini beradu dengan tombak naga surgawi milik Lindong. Pertarungan keduanya pun semakin sengit. Lindong yang sudah mulai serius, kali ini berhasil mementalkan Luo Jiu. Luo Jiu pun tidak berani meremehkan Lindong sedikit pun. Dia kemudian merubah tubuhnya dengan jurus transformasi kera iblis. Hal ini membuat Jiang Lei panik dan menyuruh Lindong untuk berhati-hati. Lindong pun tidak takut sama sekali dan dia melayang ke udara lalu mengeluarkan tapak iblis prasasti emas, kemudian menekan Luo Jiu yang ada di bawahnya. Karena Luo Jiu masih mampu bertahan, Lindong pun memberikan tekanan tambahan dan prasasti emas pun berhasil menghimpit Luo Jiu. Tak lama kemudian prasasti emas pun hancur. Luo Jiu keluar dengan tubuh yang lebih menyeramkan. Dia emosi dan mulai menyerang Lindong dengan kekuatan penuh. Lindong pun terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Luo Jiu yang sangat mengerikan. Jika seperti ini terus, maka Lindong tidak akan bisa bertahan. Lindong pun terpaksa melompat ke udara dan dia mengeluarkan kekuatan tombak naga surgawi yang agung. Luo Jiu kemudian beradu dengan kekuatan tombak itu dan pada akhirnya dia pun kalah. 虽只能勉强施展，龙脊。 我们赢了！出大鹰城。 Saat Lindong akan pergi, Luo Jiu kemudian menyerangnya dengan jarum. Dan hal itu masih bisa diatasi oleh Lindong. Lindong pun menjadi marah kemudian muncul di belakang Luo Jiu, lalu memukulnya dengan sangat keras. Lindong kemudian mengambil kantong barang milik Luo Jiu dan mengancam jika dia masih melihat orang-orang dari dojo Elang Darah di kota Daying, maka Lindong akan membunuh mereka semua. Orang-orang dari dojo Elang saat ini sangat senang karena Lindong telah menang. Jiang Lei pun kemudian mengajak Lindong kembali ke dojo Elang untuk merayakan kemenangan hari ini. 月就武馆已经不构成威胁了，江老哥尽可放心。灵动公子，你真是太厉害了！我们好好庆贺一番。 Sore harinya makanan untuk perayaan pun telah siap, tapi Lindong tidak kunjung keluar dari dalam kamarnya. Jiangsu kemudian mengecek Lindong ke dalam kamar. Dia pun kaget karena ternyata Lindong sudah tidak ada di dalam kamarnya. Karena saat ini, Lindong telah pergi untuk melanjutkan perjalanan ke Monumen Dahuang. Xiao Dio pun kemudian menganggap Lindong yang pergi secara diam-diam akan membuat Jiangsu patah hati. Tidak lama kemudian Jiangsu pun muncul dengan kudanya dan mengejar Lindong. Dia kini bertanya kenapa Lindong pergi tanpa berpamitan. Lindong pun mengatakan bahwa dia harus segera ke kota Dahuang dan tidak bisa berlama-lama tinggal di dojo. Jiangsu pun tidak bisa menahan kepergian Lindong. Dia menyuruh Lindong untuk berhati-hati di dalam perjalanan ini. Dengan perasaan sedih, Jiangsu hanya bisa merelakan Lindong begitu saja. 保重，爹爹，姐姐。这林动绝非池中之物啊！将来就算是整个大燕王朝。 Malam harinya Lindong mengecek kantong barang milik Luo Jiu. Dia kemudian menemukan beberapa pil yuan murni dan sebuah benda yang aneh. Xiao Dio pun kemudian mengecek benda itu yang ternyata itu adalah benda yang digunakan oleh Luo Jiu untuk bertransformasi menjadi kera iblis. Lindong pun memasukkan energi yuan pada benda itu dan kemudian menemukan kata-kata, masukkan darah kera iblis ke dalam tubuhmu dan kamu akan mendapatkan kekuatan dewa. Xiao Dio pun merasa bahwa ini adalah teknik yang lumayan menakjubkan jika Lindong berhasil mendapatkan darah dari kera iblis. Lindong saat ini akan fokus dalam perjalanan dan setelah melewati gunung di depan sana, dia akan sampai di Monumen Dahuang demi mendapatkan jimat leluhur. 大荒古碑之中祖父。 Keesokan harinya Lindong pun sampai di sebuah lembah. Dia kemudian dihadang oleh orang-orang yang mengaku dari sekte pedang kuno. Orang-orang itu pun mengatakan bahwa orang asing yang melewati tempat ini harus membayar 500.000 pil yuan murni. Hal ini membuat Lindong marah karena itu adalah sebuah pemerasan.
Saat mereka akan bertarung, sebuah suara menggelegar di langit. Orang-orang dari sekte pedang kuno pun mengatakan bahwa itu adalah suara keran naga dan mereka pun langsung kabur. Xiaodio kemudian muncul dan mengatakan keberuntungan Lindong tidak buruk karena ini adalah keran naga kuno yang kuat. Darahnya bisa dipakai untuk melatih transformasi kera iblis dan kekuatannya jauh melebihi milik Luo Jiu. Di dalam sebuah gua, saat ini kera naga kuno sedang memasukkan energi dari macan tutul yang dia bunuh ke dalam butiran darah yang mengambang di depannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh kera naga kuno itu? Dan bisakah Lindong mendapatkan darahnya untuk melatih transformasi kera iblis? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.